Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, biasanya saya dipanggil Mbak Siti atau Mbak Sitrun. Alamat saya dari Sri Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dulu itu saya asrama, awal mulanya saya dari asrama Tridatu, terus sekarang sudah sampai di asrama Zawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Nurbaiti, biasa dipanggil Lailin. Alamatnya di Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Blitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Asrama dulu di Al Mursalin, nah sekarang saya ada di Zawiyah. Nama saya Pendi Saputra, biasa dipanggil Supondo. Alamat Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Asrama biyen mlebu pertama asrama Sri Katon, aliyah teng Alusufah setahun, Pisada 2 tahun, terus sakniki teng pengabdian. Nama lengkap saya Muhammad Usan Mustafa Umam, biasa dipanggil Cak Mumu. Alamat Desa Braja Sakti, Kecamatan Wai Jepara. Sebetulnya masih satu kecamatan dengan Pondok Pesantren Darussalamah. Asrama saya sejak dari awal masuk pondok itu asrama Sekampung City yang kebetulan dihuni oleh alumni-alumni sebelum saya. Nama saya Dina Syarifah, biasanya sih kalau di rumah dipanggil Nana, tapi kalau di pondok Dino Kono. Alamat saya di Desa Campurejo, di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Sekarang sih alhamdulillah dari dulu juga di asrama Al Mursalin, nggak pernah pindah-pindah. Iya. Nama saya Kiromah Fatihah, biasa dipanggil Romlah. Alamat saya Desa Sumbersari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Asrama Al Hikmah. Untuk nama lengkap Zainun Hakim, biasa dipanggil dengan panggilan Cak Nun. Alamat Desa Bandaragung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Asrama untuk saat ini asrama lokal, Asodikiyah 30. Nama lengkap saya Thohir Subahi, biasa dipanggil ya Mas M ya lah. Aneh-aneh kalau di pondok itu lakop tuh mesti berjaya, itu aneh-aneh panggilannya itu. Alamat saya Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Pokoknya kalau saya berangkat dari rumah ke pondok itu jauh banget rumah saya itu. Iya. Asrama saya untuk sekarang asramanya di Komplek D3, Asrama Asadikiyah namanya itu. Nama lengkap saya Rizky Mubarokah, biasa dipanggil dengan sebutan Rizky. Alamat saya Kabupaten Mesuji, Kecamatan Weserdang, Desa Sumberjo. Berhubung saya santri baru, jadi saya ditempatkan di asrama Jambi. waktu lahir diberi nama Zainal Asrofi. Giliran bikin KTP namanya dirubah menjadi Zainal Arofi. Kalau di pesantren ini biasanya dipanggil banyak sekali, karena di pesantren itu kan kalau nama asli dari rumah itu nggak terbiasa dipanggil di pesantren. Banyak sekali nama-nama lakop yang dipanggil di sini itu. Iya. Jadi panggilan saya itu ada yang memanggil saya itu Zain, ada yang memanggil Jaipong, ada yang memanggil Cepot, ada yang memanggil pokoknya banyak sekali ya, intinya itulah. Alamat kalau untuk saat ini Perumahan Pantai Gading Blok I nomor 1 Kota Batam. Asrama saat ini ya, kalau saat ini asramanya itu di Angkring. Namanya Angkring, itu asrama pengabdian. Kalau dulu itu asramanya waktu mondok itu pertama kali Raudhah. Terus habis itu pindah ke asrama Metro. Nama saya Nada Nazilatul Istiqomah, biasa dipanggil dengan sebutan Nazil. Alamat saya Tugu Payung, Rumbia, Lampung Tengah. Dulu saya waktu jadi anak baru asramanya Raudhah. Sekarang sudah pindah di asrama Labuan. Kurang lebihnya 9 tahunan itulah. Udah ada 7 tahunan. Sekitar 3 tahun ini. Pirang tahun ya?
Pertama mondok tahun 2012 sampai sekarang berarti hampir 9 tahun. Kurang lebih saya mondok di Darussalamah itu sekitar 6 tahun. 5 tahun. Sekitaran 4 atau 5 bulanan inilah. Alhamdulillah saya mondok di Darussalamah sudah hampir 3 tahunan. Alhamdulillah udah mau 5 tahun ini sih. Alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun. Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun. Dulu waktu saya belum lulus SD, orang tua saya sudah berinisiatif untuk menolong saya di sini karena mereka alumni sini, terus diri sendiri juga pengennya mondoknya di sini. Sebelumnya dulu itu saya pernah mondok di Palis, Lampung Tengah, Pondok Pesantren Nukodiri. Tujuan saya mondok ke sini tidak lain dan tidak bukan ingin mendapat barokah dari Abah Yai Sodik. Selain itu juga saya ingin memperluas ilmu pengetahuan saya. Waktu saya tamat SMP dulu, saya tuh orangnya agak nakal, kayak nggak ada akhlak gitulah. Terus orang tua saya tuh berinisiatif untuk memondokkan saya. Akhirnya orang tua saya tuh memondokkan saya di Pondok Darussalamah ini. Ya awal mulanya dulu itu pas lulus SD ya, pernah mondok juga di sekitar rumah sana, deket-deket aja. Soalnya kalau mau pertamanya sih mau di sini, tapi orang tua belum tega lah ya. Abis itu akhirnya dipondokin di deket-deket sana. Terus ketika lulus SMP baru mondok di Darussalamah ini. Dan juga kebetulan ibu sama bapak alumni sini dan juga keluarga juga. Kebanyakan alumni sini. Nah dulu sebenarnya setelah lulus aliyah di formal dulu, nah itu ibu saya itu mengarahkan saya untuk kuliah, tapi karena saya itu belum keinginan untuk kuliah, jadi di situ saya berpikiran untuk memperdalam lagi ilmu agama karena sudah 12 tahun tuh mencari ilmu formal, jadi saya ingin sekali memperdalam ilmu agama. Nah di situ saya ingin mondok khusus yang salafi. Nah, di situ juga ada guru saya alumni Pondok Darussalamah, itu menyarankan untuk mondok saya jadi Darussalamah di Mbah Yai Sodik. Nah, walaupun Mbah Yai Sodik itu sudah sepuh tapi masih sugeng. Nah, jadi saya berinisiatif untuk mondok di sini. Jadi begitu. Awal mulanya saya kenal Pondok Darussalamah dari video-video yang sering saya tonton dari kakak saya, karena kakak saya itu alumni dari sini, sehingganya saya tertarik dengan video tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang bisa mondok di sini. Nah itu ceritanya. Sebetulnya saya tidak begitu minat dengan mondok gitu loh. Tapi kebetulan orang tua saya itu alumni sini, jadi saya ya agak-agak dipaksa gitu. Ceritanya biyen enek alumni pondok kene tonggoku, terus lulus SMP bingung arepe lanjut SMA apa arepe ning endi. Terus saya memutuskan sedikit dengan paksaan orang tua memutuskan untuk mondok di Darussalamah. Saya ditawarin sama orang tua pilih sekolah SMP apa lanjut ke pesantren. Karena dulu itu saya sering lihat video klip nyanyi-nyanyi sholawat ala pesantren, itu kelihatannya orangnya itu ngalim-ngalim, bagus-bagus, baik-baik pokoknya. Jadi tertariknya saya itu ke sini, pilih ke sini itu karena melihat video-video yang sedemikian itu. Iya. Kalau saya dulu bisa mondok di Darussalamah itu emang minat saya itu, Mas. Dulu waktu saya ditawarin orang tua itu mau sekolah apa mondok, terus saya ya bilangnya pilih mondok aja. Kalau di pondok kan enak. Setahu saya itu kalau di pondok itu apa-apa nggak dilihatin orang tua, nggak ketahuan gitu. Tapi malah waktu terjun ke pondok, saya itu nambah bingung. Bawa HP aja nggak boleh, cuma ngaji aja itu. Sampai bosen, sempat merasa bosen dulu itu. Bahkan saya tuh punya rasa-rasa pengen pulang lagi gitu, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bertahan sampai 7 tahun ini. Ya dulu itu sebenarnya niat saya bukan mondok. Niat saya itu supaya bisa jauh dari orang tua, bisa jauh dari tekanan orang tua. Tapi tak disangka ternyata di pondok semakin tertekan.
udah nggak bisa bawa handphone, makan kadang kehabisan. Ya pokoknya kayak gitulah. Namanya kehidupan dimanapun kita berada pasti ada suka dukanya. Tapi alhamdulillah selama saya mondok di sini banyak senangnya, banyak temen, banyak cerita tentang kebersamaan. Bersama kita berjuang, bersama kita belajar mengetahui hal-hal yang tadinya asing kita dengar, asing kita lihat, asing kita rasakan. Semua itu kita bisa menjadi tahu dengan kebersamaan, seperti bermusyawarah, saling membantu, dan lain-lain. Rasanya nyaman, cuman memang awalnya itu ada rasa pengen banget pulang, nggak betah, bahkan ada pemikiran pengen boyong. Tapi seiring berjalannya waktu, saya di sini mulai banyak teman, saling berbagi cerita, dan pada akhirnya saya jadi terbiasa dengan semuanya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah saya masih tetap di sini. Rasanya mondok di Darussalamah itu ya seneng gimana ya, namanya juga mondok itu ada enaknya ada enggaknya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang seneng ya seneng, bisa dibilang enggak ya enggak, tapi kita itu merasa tentram gitu loh, dapat banyak pengetahuan tentang ilmu agama gitu. Kalau menceritakan rasanya mondok ning kene iki yo enek senenge enek orane, tapi yang terbanyak itu rasa senang, soalnya oke bolo juga gede ning kene. Seneng sedih. Kalau sedihnya itu paling kirimannya telat. Lah senengnya kuwi karena kan koncone akeh, terus baru ning kene iki iso berbagi cerita karo kanca-kanca, terus baru kuwi ning kene aku juga menjadi pribadi yang lebih baik, dan orang tua saya tuh seneng banget. Ya yang pasti senang, sedih, bahagia. Bahagianya karena ya banyak teman, terus tempatnya juga nyaman ya menurut saya ya. Terus abis itu dari situ juga saya puas dan sangat bangga karena di pondok saya itu dapat merasa lebih disiplin, terus bisa sedikit istiqomah untuk menjalankan hal-hal kebaikan yang berkaitan tentang syariat agama. Rasanya nih mondok Darussalamah gue ya menurutku ya seneng ya sih. Penak ngono ning pondok iki. Temu kanca. Apa-apa sing dhewe karepne ya umpama dhewe pengen belajar apa-apa ngono ning kene iki kedidik kabeh, Mas. Ya rasanya hidup di pesantren itu ya kadang bahagia, kadang ya susah, itu sudah pasti ya, namanya juga kehidupan. Ya bahagia. Apa ya, intinya ya untuk saat ini bahagialah, pokoknya bahagia di Darussalamah itu. Rasanya itu ada senang, sedih, gembira. Kalau senangnya itu bisa berkumpul dengan teman-teman, candaria. Seneng banget ya, karena dulu itu saya belum kenal yang namanya mondok. Dan alhamdulillah ternyata saya sampai di sini rasanya mondok itu banyak banget pengalaman yang saya belum bisa tahu, sehingganya sampai di sini saya banyak pengalaman yang saya ketahui. Intinya untuk saat ini rasanya tuh bahagia banget. Nggak pernah laki. Sombong amat. Nangis dulu sering. Pakai oli, sekarang pakai bensin. Apalagi pas lagi jadi anak baru ya, kangen sama orang tua. Iya. Ya mesti pernah ya, karena masih baru, dulu itu masih baru, pastilah merasakan sedih. Nah karena masih kangen-kangennya, karena kan saya lama sekali tuh di rumah, jadinya ya kangen orang tua, saudara, pokoknya yang ada di rumah saya kangenin, jadi saya ya mesti nangis. Wah, soal nangis itu pernah dulu. Nah, koyok nangis aku delalai urung pernah, Mas. Ya kalau itu pasti ya. Yang pertama sih, yang jelas waktu santri baru ya. Biasanya ya belum kerasan gitu.
seperti itu. Iya. Oh ya sering. Kalau nangis mesti pernah. Kalau nangis sih pastinya sih pernah banget malahan. Oh, kalau itu enggak. Soalnya saya malu, saya mondok itu udah tua gitu loh. Jadi saya malu kalau mau nangis gitu. Iya. Pernah. Tapi biar anyaran dek, ya cek anyaran pirang dino lah pernah. Darussalam itu menurut saya pesantren yang tidak hanya mengajarkan tentang agama, tapi tentang hidup bermasyarakat, pengembangan diri, bekerja seperti bercocok tanam, menanam padi, jahit menjahit. Pokoknya menurut saya Darussalam itu is the best. Menurut saya Darussalam itu is the best banget ya. Karena di dalamnya itu sangat banyak mengandung kebaikan ya yang pastinya. Terus dari situ juga kita bisa dapat membenahi diri, bisa belajar disiplin, terus istiqomah, terus yang pasti mandiri. Darussalam itu menurut saya keren. Kenapa? Karena di sini itu semuanya udah ada. Sudah ada komputer, kalau mau les ya ada. Kemudian ada juga kursus menjahit. Ada ekstrakurikulernya juga. Di situ ada senam, olahraga, tandur juga ada tandur. Pokoknya semuanya itu ada. Ada dagang, kalau mau dagang juga ada. Kemudian masih banyak deh. Banyak sekali. Kalau mau murid di sini pokoknya nggak sia-sia karena semuanya sudah ada. Darussalam itu menurut saya luar biasa. Karena setahu saya Darussalam itu kan salafi. Salafi itu sepengetahuan saya cuman ngaji, cuman tentang kitab akhlak lah gini. Tapi ternyata saya masuk di Darussalam ini banyak sekali yang seperti ekstrakurikuler. Seperti ekstrakurikulernya itu seperti komputer, belajar jahit menjahit, kita diajarkan berdagangan, bukan hanya terpatok dengan mengaji saja. Is the best banget lah. Di sini tuh fasilitas yang saya inginkan itu ada semua. Darussalam itu menurut saya bukan hanya sebuah pesantren, bukan hanya media untuk belajar, tapi Darussalam itu bagi saya sudah merupakan bagian dari hidup saya. Jadi hampir ke 50% hidup saya ini ning Darussalam. Darussalam itu bagi saya adalah tempat pendidikan terbaik yang ada di Lampung. Wah, Darussalam itu ya is the best, pokoknya jos. Karena apa ya? Karena ya memang dari luar Darussalam itu dari segi penyebutannya pesantren salafiyah, salafi, pesantren kuno. Tapi ketika masuk ke pesantren ini ternyata tidak sesuai nama. Ternyata di dalamnya itu banyak sekali fasilitas yang mengikuti zaman sekarang itu loh. Dari mulai komputer ada, terus dari mulai mebel, jahit menjahit, terus bahkan hal-hal yang kayak seperti nyetak batako, ngecor, pertukangan dan lain sebagainya itu diajarkan di sini. Jadi ya intinya Darussalam itu pesantren yang mengikuti perkembangan zaman. Pokoknya mantap Darussalam itu. Darussalam kuwi nak menurutku iki Mas ya. Darussalam iki pondok sing mendidik banget ngono lah. Aku ya alhamdulillah seneng aku pondok ngene iki. Delalah ya dicemplungne pondok ngene iki beruntung banget ngono aku. Mergo sing tak karepne ning kene iki sing tak angen-angen ki enek kabeh. Kaya bidang olahraga ning pondok kene iki menyediakan. Bidang-bidang pertukangan ning pondok kene iki ya menyediakan. Jadi gak kalah zaman lah, Mas. Keren lah pokoknya. Pokoknya Darussalam itu is the best. Terima kasih atas segalanya, doa dan dukungan kalian selama ini. Terima kasih atas segala jeripayahnya sampai detik ini saya masih ada di sini. Dan maafkan jika selama ini anak Mini belum bisa membahagiakan kalian. Untuk orang tua saya, terima kasih atas segalanya. Ya, untuk bapak sama ibu di rumah, pastinya saya ingin mengucapkan banyak banget terima kasih. Karena berkat doa beliau, berkat kerja keras beliau, saya bisa sampai seperti ini. Dan
bisa untuk menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih sudah rela banting tulang cari uang untuk memondokkan saya di sini. Semoga Bapak Ibu dilancarkan rezekinya dan jangan lupa juga doakan saya semoga saya di sini mondok mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dini wa dunya akhirat. Kepada orang tua saya berterima kasih kepada Bapak Ibu telah mendukung saya untuk mondok di Darussalamah ini, dan doakan semoga saya menjadi anak yang soleh. Jika orang tua melihat video saya ini, saya ingin mengatakan banyak terima kasih karena berkat dukungan dan doa restu orang tua saya sehingga saya sampai di Darussalamah. Jika orang tua saya melihat video ini, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kedua orang tua saya. Berkat keringat mereka, saya bisa mondok di Darussalamah. Terima kasih sekali. Berkat doa, dukungan dari rumah. Mungkin cuma itu. Kanggo bapak mamaku matur suwun sanget sing sampun didik kula sampai ageng niki. Nggih mugi-mugi dados putra ingkang soleh lan nyuwun pandungane. Pokoke matur suwun sanget dumateng bapak lan mama. Jika orang tua melihat video ini, saya mau mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih karena sudah mendukung di pesantren ini dengan dukungan doa tentunya, dan lebih-lebih ya dorongan dengan kiriman. Itu kan termasuk dukungan dari orang tua. Kalau orang tua nggak mendukung kan nggak mungkin memberi kiriman uang kepada kita ya. Terima kasih banyak buat orang tua saya yang sudah membiayai saya sampai saat ini 9 tahun. Beliau membiayai saya di sini. Terima kasih banyak. Ya mohon doa restunya, semoga kelak ketika pulang menjadi orang yang bermanfaat, dan saya doakan untuk kedua orang tua semoga diberikan umur yang panjang, yang barokah, kemudian diberi rezeki yang barokah juga. Untuk orang tua, saya ucapkan terima kasih karena dulu saya meminta untuk mondok di Darussalamah ini diberi izin dan didukung, dan intinya saya berterima kasih sangat kepada kedua orang tua saya. Mak, Pak, matur suwun atas pandungane panjenengan. Dungane anak jenengan iki dugi sampai lulus tur berhasil. Nggih, lek umpami tiyang sepah kula ngertos video niki, kula badhe nyampeaken pun wae kiriman. Tapi ya itu, saya sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yang telah mengirimkan saya ke pondok pesantren yang merupakan tempat pendidikan terbaik, khususnya pondok pesantren Darussalamah.